Terdapat dua cara untuk memenangkan Pileg 2024 secara umum. Strategi pertama adalah strategi pembentukan tim sendiri. Strategi kedua adalah strategi tandem. Mana strategi yang Anda akan pilih? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas sebuah topik yang menarik sekali, yaitu mengenai bagaimana cara menang di Pileg 2024. Secara umum, ada dua strategi besar yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membentuk tim sendiri atau tim ses, dan yang kedua adalah strategi tandem. Nanti kita akan bahas semuanya satu persatu. Kita masuk dulu yang pertama, yang paling umum, yaitu dengan membentuk tim ses sendiri. Membentuk tim ses sendiri tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan, dan disesuaikan dengan target suara kita. Nah, pembagian tim ses ini biasanya bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, per bidang. Misalnya ada bidang media, ada bidang kreatif, ada bidang media sosial, ada tim serangan darat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, terbagi berdasarkan teritori, misalnya koordinator dapil, koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa, hingga sampai ke koordinator TPS. Nah, biasanya tim ses akan dipimpin oleh seorang ketua tim ses atau sering disebut sebagai campaign manager. Nah, sang campaign manager ini adalah orang yang harus dekat dengan Anda, orang yang tahu dengan Anda, dan orang yang harus Anda percaya, karena trust di sini besar sekali. Dan dia harus memiliki kemampuan teritorial yang baik dan kemampuan leadership yang baik, karena dia yang nanti akan melakukan orkestrasi dari semua upaya pemenangan Anda dan kemudian melaporkannya kepada Anda untuk kemudian Anda berikan arahan yang kemudian diteruskan kepada tim ses lainnya. Jadi peran dari ketua tim ses ini sangat penting. Nah, permasalahan dengan pembentukan tim ses itu adalah yang pertama tentu saja biayanya pasti besar ya, karena tergantung kita mau menempatkan berapa orang dan mempunyai berapa wilayah gitu ya. Kalau kita pasukan kita mau ditentukan sejumlah TPS ya, kita tinggal hitung sejumlah TPS atau sejumlah orang yang mau direkrut berapa, hitung-hitungannya ada situ. Intinya operasional membutuhkan besar, karena operasional itu berkaitan dengan bagaimana pergerakan di lapangan, dan juga kedua berkaitan dengan insentif yang dibayarkan kepada tim Anda ya, karena tim Anda kan bukan gratisan ya, mereka pasti mendapatkan insentif tergantung Anda, mingguan, 2 mingguan, bulanan, atau bagaimana, tapi insentif itu mesti disediakan. Pembentukan tim ses juga mempunyai beberapa permasalahan. Yang pertama, dalam konteks perekrutan, kalau kita merekrut orang yang keliru, maka akan berantakan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah loyalitas. Loyalitas orang yang kita rekrut betul-betul bekerja untuk kita atau bermain dua kaki, mengkhianati, selingkuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, right man on the right place, menempatkan orang yang tepat dengan kemampuan yang dia miliki untuk kerja sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian yang berikutnya juga berkaitan dengan bagaimana Anda melakukan monitoring dan evaluasi setelah Anda memberikan job description yang tepat terhadap tim Anda. Nah, itu semua mempunyai permasalahan di setiap layernya yang Anda mesti hati-hati dalam mengatur tim ses. Karena boleh saya katakan dari pengalaman selama ini 40-60% kekalahan dari caleg itu disumbang dari ketidakberesan tim sesnya. Jadi hati-hati dalam konteks tim ses. Strategi kedua adalah strategi tandem. Nah, ini strategi yang nampaknya sangat menjanjikan karena dari segi pekerjaan terlihat lebih mudah, terlihat lebih sederhana, dan tidak begitu menguras energi, biaya, dan waktu. Namanya strategi tandem. Inti dari strategi tandem adalah kita bekerja sama dengan caleg di level bawah ataupun di level atasnya untuk bekerja sama meringankan beban, untuk tujuan bersamanya adalah mendapatkan suara secara bersama-sama. Artinya suara dari caleg di level kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI itu menjadi linear ya, sehingga tandemnya itu menjadi
yang mendapatkan suara di bawah tentu saja akan mendapatkan suara sampai di level atas. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang baik di antara tandem di level DPRD 2, DPRD 1 maupun DPR RI. Biasanya tandem dilakukan dalam satu partai saja, dan saya rasa hampir semua partai politik akan merekomendasikan, akan mengusulkan, strongly recommended cara tandem seperti ini, karena cara tandem akan membuat perolehan suara itu menjadi jauh lebih besar dan kemudian linear atau inline, dan yang ketiga membantu mesin partai dalam bergerak, ya, sehingga saya yakin sekali hampir semua partai politik akan menganjurkan strategi tandem. Secara sederhana strategi tandem itu kurang lebih seperti ini perhitungannya. Katakanlah misalnya Anda adalah caleg DPRD provinsi membutuhkan suara 15.000, sedangkan caleg kabupaten kota di bawah Anda untuk bisa terpilih cuma butuh suara 1.500. Artinya Anda untuk mendapatkan suara 15.000 cukup bekerja sama dengan tandem-tandem di bawahnya sebanyak 10 orang yang bisa mengkontribusikan suara 1.500, sehingga kalau 1.500 dikalikan 10 maka hasilnya adalah 15.000. Jadi dengan pola tandem seperti ini terlihat kerja menjadi lebih sederhana dan lebih mudah, juga lebih murah. Tetapi strategi tandem juga memiliki masalah, seperti juga strategi tim ses juga. Masalahnya adalah pertama memilih tandem yang tepat, ya, karena tandem itu juga masalah kedekatan emosional, kecocokan bekerja gitu ya, sehingga kita kemudian bisa loyal bekerja dengan tandem kita. Permasalahannya kadang-kadang tidak loyal, ya, artinya dia sudah mengikat janji dengan kita untuk tandem dan kemudian di tengah jalan dia beralih ke tandem yang lainnya, ke caleg yang lainnya. Ini sangat sering terjadi baik di semua level baik caleg provinsi, caleg kabupaten, bahkan di caleg DPR RI itu terjadi. Nah, yang berikutnya juga permasalahan di implementasi tanggung jawab dari kesepakatan tandem itu. Tandem itu mau konteksnya apa? Mau meringankan biaya dalam konteks kampanye kah? Mau meringankan biaya dalam konteks branding kah? Mau meringankan biaya dalam bentuk APK kah? Mau meringankan biaya dalam bentuk amplop serangan fajar misalnya gitu. Ini banyak hal yang perlu didetailkan dalam konteks strategi tandem, karena kalau tidak, kesepakatannya hanya kesepakatan mulut saja, ini menjadi mudah sekali dilanggar kesepakatan itu. Ya, bahkan di beberapa tempat seorang caleg di level bawah itu bahkan bisa tandemnya berasal dari partai lain, ya, jadi tidak inline dengan partainya. Atau bahkan kesepakatannya sudah dibuat dengan satu caleg, tapi di bawah tangan dia bermain dengan caleg lain dalam hal membagi suara yang menjadi konstituen mereka. Jadi dalam konteks tandem pun kita harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati ya berantakan juga. Kebayang banyak orang yang mau tandem dengan kita, kemudian kita sudah memberikan keringanan biaya, keringanan perolehan APK, pemasangan APK dan sebagainya, tapi kemudian ternyata kesepakatan dan implementasinya tidak berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian sampai kepada ujung, kalau gitu mana yang harus dipilih, melalui tim ses atau strategi tandem? Kalau saya memberikan rekomendasi kepada Anda, sebaiknya Anda harus mengkombinasikan kedua jenis strategi ini. Artinya tim ses tetap ada, tandem juga dilakukan. Nah, hanya kalau menurut saya akan lebih memprioritaskan untuk fokus kepada pembentukan tim ses dan mengerjakan tim ses dibandingkan dengan strategi tandem. Simply alasannya karena kontrol kalau di tim ses ini kita yang pegang, sedangkan kalau di tandem kontrol tidak ada di tangan kita, dan itu berbahaya karena percuma kita terlihat murah mengeluarkan biaya, percaya, tapi kemudian di ujung zong semua, angka yang dijanjikan tidak ditepati. Artinya harus ada strategi tertentu membuat tandem ini menjadi efektif, yang nanti akan saya berikan di dalam
konten berikutnya. Tetapi kalau saya boleh usulkan, 70% Anda fokus dengan tim ses, 30% baru dengan tandem. Dan untuk tandem sekalipun, Anda harus mengikuti cara-cara tertentu agar tandem itu bisa bekerja baik dan membantu target-target perolehan suara Anda. Demikian dari Politician Academy. Saya tahu pada saat ini Anda sangat bingung dengan permasalahan-permasalahan di lapangan. Semoga konten kali ini bisa membantu Anda. Selamat berjuang, terus fokus dengan perjuangan Anda, dan salam kebangsaan.